Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Satria Bibullah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen perubahan pada himpunan mahasiswa manajemen. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai tujuan utama organisasi. Yang pertama yaitu menghasilkan mahasiswa yang memiliki potensi akademik dan profesional. Yang kedua, berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, menjadi wadah pembinaan dan pengembangan potensi mahasiswa. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan organisasi. Dan yang terakhir yaitu mendorong kontribusi mahasiswa bagi lingkungan kampus maupun masyarakat. Pada tujuan utama di organisasi ini, semuanya saling berhubungan, yang mana organisasi ini ingin menghasilkan mahasiswa yang memiliki potensi akademik dan profesional, serta tidak lupa tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta menjadi wadah buat mahasiswa untuk mengembangkan potensi pada dirinya, serta meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Untuk mendorong kontribusi mahasiswa di ranah kampus maupun ketika mahasiswa itu hidup di lingkungan masyarakat. Untuk kegiatan utamanya ada banyak, namun saya cuma masukkan beberapa, yaitu yang pertama menyelenggarakan pendidikan karakter dan pengembangan soft skill mahasiswa. Dan yang kedua, melaksanakan program pelatihan kepemimpinan dan pengembangan organisasi. Dan yang terakhir, menjadi jembatan komunikasi antara mahasiswa program studi manajemen dengan pihak program studi maupun fakultas. Yang selanjutnya itu struktur kepengurusan. Di struktur kepengurusan ini tentunya ada ketua umum, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kepala departemen, dan anggota departemen. Di sini saya akan menyebutkan beberapa departemen yang ada di himpunan mahasiswa manajemen. Yang pertama yaitu Social and Education, yang mana departemen ini lebih berhubungan ke ranah eksternal, seperti kayak studi banding dengan kampus lain. Dan yang kedua yaitu Departemen Human Research. Nah, Departemen Human Research ini bergerak di ranah internal, yang mana departemen ini menyediakan wadah untuk mahasiswa sebagai pengembangan potensi pada dirinya. Serta ada entrepreneur, yang mana entrepreneur ini mengajarkan tentang bagaimana cara berdagang, apalagi dengan melihat background kita yang dari mahasiswa manajemen dari fakultas bisnis. Nah, selanjutnya itu religion, yang mana dijelaskan tadi, yang tetap berpegang teguh pada nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Serta dan yang selanjutnya itu ada departemen sport, yang mana sport ini bergerak
untuk meningkatkan potensi mahasiswa di potensi non-akademik seperti olahraga, futsal, badminton, dan cabur-cabur yang lain. Yang terakhir yaitu information design visual, yang mana departemen ini lebih berfokus pada tentang promosi atau dokumentasi yang memegang sosmed-sosmed himpunan. Nah, yang selanjutnya itu membahas mengenai permasalahan. Permasalahan ini sebenarnya ada di periode sebelumnya. Menurut saya permasalahan ini perlu dibahas. Yang pertama itu penyampaian informasi belum merata kepada seluruh anggota. Yang kedua, beberapa anggota kurang memahami program kerja dan kebijakan organisasi. Yang ketiga, terjadi miskomunikasi antar departemen. Yang keempat, koordinasi kegiatan belum berjalan optimal. Dan yang terakhir, partisipasi anggota dalam kegiatan organisasi masih rendah. Nah, yang selanjutnya itu membahas mengenai solusi. Di periode saat ini menerapkan beberapa solusi yang udah terlaksana dan akhirnya bisa lebih baik. Untuk solusinya yaitu memanfaatkan media komunikasi digital seperti WhatsApp, Google Meet, dan yang kedua yaitu menerapkan alur penyebaran informasi yang jelas. Yang ketiga, menunjuk koordinator informasi pada setiap departemen. Koordinasi ini yaitu ke seluruh kepala departemen. Yang keempat, melaksanakan briefing sebelum dan sesudah kegiatan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi komunikasi secara berkala. Karena melihat dari permasalahan di tahun sebelumnya, melakukan evaluasi komunikasi tentunya sangat berdampak besar dan juga sangat diterima oleh anggota-anggota yang lain. Kayak mereka itu merasa dikasih tahu gitu. Terus yang selanjutnya itu manfaat perubahan. Yang pertama, informasi tersampaikan lebih cepat dan merata. Yang kedua, pemahaman anggota terhadap program kerja meningkat. Yang ketiga, koordinasi antar departemen menjadi lebih efektif. Yang keempat, partisipasi anggota dalam kegiatan organisasi meningkat. Dan yang kelima, kerjasama tim menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, budaya komunikasi yang terbuka mulai terbentuk. Karena saya sendiri pun merasakan manfaat dari solusi yang tadi untuk permasalahan di tahun sebelumnya, yang mana kinerja teman-teman ketika melakukan kegiatan itu lebih semangat dan jelas apa yang harus dilakukan, seperti itu. Dan yang pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Dari pembahasan tadi saya menyimpulkan, yang pertama, komunikasi internal merupakan faktor penting dalam keberhasilan organisasi mahasiswa. Yang kedua, permasalahan komunikasi dapat menghambat
koordinasi dan pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, optimalisasi komunikasi melalui media digital dan sistem informasi yang terstruktur menjadi solusi yang efektif. Dan yang terakhir, dari semua pembahasan, saya menggunakan model Lewin. Saya merasa model Lewin ini bisa menjadi pedoman dalam mengelola perubahan agar dapat diterapkan secara berkelanjutan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.